sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Manusia adalah makhluk yang paling membingungkan. Dia mengorbankan kesehatannya hanya demi uang, kemudian dia mengorbankan uangnya demi kesehatan. Lalu dia sangat khawatir dengan masa depannya sampai dia tidak menikmati masa kini. Akhirnya dia tidak hidup di masa depan ataupun di masa kini. Dia hidup seakan-akan tidak akan mati. Dan dia mati tanpa benar-benar menikmati apa itu hidup. Tingkatkan kesehatan Anda dan keluarga dengan gunakan dokter laser atau aku laser sekarang juga. Berdasarkan video barusan, kita seperti dicap sebagai manusia yang membingungkan. Yang membuat kita menjadi manusia yang membingungkan itu adalah karena kekeliruan dalam pola pikir. Dan ini biasanya jadi menyesatkan orang lain. Orang lain jadi bingung ngelihat kita yang sudah diingatkan hal yang baik, tapi tetap memilih yang salah atau keliru. Pemirsa, kalau Anda punya masalah hipertensi, kemudian diabetes, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, saya mohon Anda tetap bertahan di program kami Go Healthy. Setengah jam ke depan kita akan tarik pelajaran berharga dari kehidupan narasumber kami, Ibu Ade Suryatin. Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. UMKM masih jalan terus? Alhamdulillah. Ya, masak apa Bu? Apa yang dijual? Yang dijual ya kuliner aja sama minuman. Di daerah mana? Di daerah Matraman. Sukses ya buat Ibu dalam usahanya. Iya, UMKM kan amin. termasuk pilar ekonomi. Iya. Tapi kan Ibu harus sehat atau Ibu. Betul. Ya, karena Ibu Ade sudah datang kemari, pastilah beliau ini membawa cerita masalah kesehatan yang mau dikonsultasikan ke praktisi kesehatan. Tapi sebelum ke sana Bu, apa komentar Ibu soal video barusan? Kita harus menjaga kesehatan saya ya. Iya. Nah, terus harus kuat demi anak-anak saya. Bagus. Karena kalau bukan diri kita sendiri, nggak mungkin. Bukan orang lain yang merasakan sakitnya, kan saya yang sakit. Kalau saya nggak ada, anak-anak gimana nantinya? Betul. Di luar itu, Ibu bertanggung jawab terhadap kesehatan Ibu sendiri ya. Betul. Ya, sebentar lagi Ibu akan boleh bertanya kepada Mas Boyke Dianugraha dan juga Mbak Pretisha Sufarli. Ini yang bertugas hari ini. Salam sehat. Salam sehat, Bang Coki dan juga pemirsa. Jangan lupa bahagia. Sebelum Ibu Ade ngobrol sama praktisi kesehatan, ini adalah profil. Ade Suryatin. Sudah beberapa tahun terakhir, ia berjuang untuk bisa berdamai dengan diabetes. Di keluarganya, masalah gula darah tinggi ini mungkin sudah menjadi masalah umum. Tetapi Ade sadar, ini bukanlah penyakit yang bisa diremehkan. Gejalanya semuanya tuh lemes, terus badan pada sakit semua, terus ini pada nyeri, kebas. Nah, terus kalau jalan tuh cepet capek. Ade pun mengatakan, kadar gula darahnya pernah mencapai angka 595. Tentu, ini membuatnya sangat kepikiran. Ia tidak mau mengalami komplikasi penyakit. Ade berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah diabetesnya. Ia ingin bisa hidup lebih sehat demi keluarga tercinta. Kita main dulu benar atau salah. Siap? Siap. Benar atau salah nih pemirsa pernyataan berikut ini. Diabetes terbagi menjadi diabetes kering dan basah. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Iya. Tahu dari mana? Dari temen katanya ada gula kering dan ada gula basah. Kalau gula kering itu di daya tubuh kita tuh
kurus, katanya bilang gitu. Tapi kalau gula basa itu kalau ada koreng atau borok itu katanya menjalar, seperti borok itu menjalar sampai diamputasi, dia bilang begitu. Menyebar, diamputasi. Oh, itu gitu, basah. basah katanya. Ya. Jadi memang pada masyarakat awam di Indonesia ini kerap mengkategorikan diabetes menjadi gula kering dan gula basah. Padahal sejatinya pada pasien diabetes dengan kadar gula darah yang tidak terkendali, mau apapun itu tetap bisa beresiko mengalami luka borok. Yang bisa sampai diamputasi, ya luka gangren kita sebutnya demikian. Jadi bukan berarti apabila seseorang mengalami diabetes selalu penurunan berat badan terjadi, dia akan aman dari luka tersebut. Enggak juga. Kalau misalkan tidak melakukan perawatan kaki dengan benar, gula darahnya tidak terkendali, ada luka, pasien diabetes tetap beresiko mengalami luka gangren atau borok tadi yang Ibu sebut dan bisa beresiko mengalami amputasi. Selama kadar gula darahnya tinggi, maka Anda bisa tetap beresiko mengalami luka gangren yang harus diamputasi. Kalau dari secara medis, diabetes itu terbagi bukan berdasarkan kering atau basah, tapi ada tipe 1. Tipe 1 ini adalah karena gangguan genetik yang mengakibatkan terjadinya autoimun, akhirnya organ pankreasnya rusak dan tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Dia benar-benar butuh hormon insulin dari luar dari sejak masih kecil. Lalu ada diabetes tipe 2, ini yang terjadi karena resistensi insulin. Sebuah keadaan di mana tubuh kita kebal terhadap hormon insulin yang diproduksi sendiri akibat gaya hidup yang buruk dan sudah terjadi secara kronis. Lalu ada diabetes tipe lainnya yang disebabkan mungkin karena penggunaan obat-obatan, imunosupresan yang memang dibutuhkan atau memang secara sembarangan dalam waktu yang berkepanjangan. Tambah lagi ada namanya diabetes gestasional yang terjadi saat ibu sedang hamil. Ini adalah pernyataan yang salah. Jadi ibu ini sebenarnya ada turunannya juga. Iya, ada turunan. Tapi pengen tahu kok bisa sampai 600, kan hampir 600 ya. Iya. 595. Iya. Pengen cek dulu nih ke ibu. Keluhannya sudah sejauh mana aja? Lemes. Selain lemes, Haus, lapar gitu nggak? Lemes, lapar, sama haus. ada gangguan penglihatan, kabur, ada benang-benang bercak-bercak. Ada. Itu salah satu bentuk komplikasi dari diabetes. Masuk lagi, ada gangguan pendengaran. Ada. Ada juga. Oke, kita turun lagi ke kulit. Lipatan kulit ada menghitam, ada merah. Ada. Ada juga. Udah lama. Semenjak diabetes aja. Semenjak diabetes. Ya. Ada kulit kering, gatel-gatel. Iya. Kondisi ibu sekarang sebelum pemeriksaan, sebelum kita masuk studio, kita langsung melakukan pemeriksaan on the spot. Kita pengen tahu kondisi ibu ini seperti apa. Tensinya masih tinggi, 147/78. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan terjadinya kepengentalan darah dan juga kerusakan daripada pembuluh darah sehingga tensinya masih tinggi. Karena normal tensinya adalah 120/80. Itu tensi. Dan sekarang kita lihat mengenai kolesterolnya, ya. Kita lihat ternyata kolesterolnya adalah 272. Normalnya adalah di bawah 200. Jadi ini juga tinggi. Lalu kita cek sekarang asam uratnya. Asam uratnya berapa? Ternyata 6,8 dan ini juga masih tinggi, Bu. Jadi semua itu menunjukkan bahwa ada kekentalan darah di dalam tubuh ibu, ya, dan itu yang bisa mengakibatkan ketakutan nanti ibu alami. Nah, oleh karena itu pemirsa, hati-hati, jangan biarkan darah Anda kental. Bu, tapi sebenarnya apa yang terjadi pada Bu Ade ini kita sebut dengan sindroma metabolik. Jadi bisa dilihat ya, ada tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, berat badan berlebih, atau biasanya ditandai dengan perut buncit, ya obesitas sentral kita bilangnya demikian. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih itu sindroma metabolik? Sekumpulan keluhan yang terjadi di saat bersamaan akibat penurunan pembakaran atau metabolisme tubuh. Jadi proses pembakaran atau metabolisme ini harus kita perbaiki. Salah satunya gaya hidup sehat harus dijalani.
Misalkan yang tadi ya kurangin manis-manis, sirup, coklat, dan lain-lain, cemil-cemilan. Lalu tidur juga harus diperbaiki, olahraga harus rutin, khususnya pada ibu berat badan harus bisa diturunkan. Ditambah lagi nih dengan penggunaan teknologi laser yang bisa membantu proses metabolisme tubuh dapat berjalan dengan lebih baik. Nantinya penggunaan teknologi laser pada pergelangan tangan kiri akan menyinari 2 pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Seperti yang tadi sudah kita bahas, diabetes ini sendiri nantinya dapat mengakibatkan pengentalan darah dan terbentuknya gumpalan darah yang bisa memicu terjadinya komplikasi. Nantinya teknologi laser ini dapat membantu menguraikan gumpalan darah sehingga aliran darah dapat berjalan dengan lebih lancar, maka resiko komplikasi dapat kita tekan. Di sisi lain, jangan lupa bahwa sindroma metabolik ini sendiri memang akar penyebabnya adalah penurunan metabolisme tubuh. Oleh sebab itu, proses metabolisme maupun pembakaran tubuh ini harus kita jaga dengan optimal. Penggunaan teknologi laser ini akan membantu dapur energi di dalam tubuh Anda untuk melaksanakan pembakaran dengan lebih baik lagi. Di mana sesuai dengan namanya dapur, berarti tugasnya adalah untuk menghasilkan masakan. Masakannya itu yaitu berupa si energi atau ATP dengan menggunakan bahan baku yaitu gula darah dan lemak darah. Penggunaan teknologi laser akan mengaktifkan mitokondria atau dapur energi tersebut sehingga akan lebih banyak menggunakan gula darah dan kolesterol untuk dirubah menjadi energi. Hal inilah yang akan mengakibatkan gula darah Anda menjadi terkendali dan kadar kolesterol pun bisa menjadi lebih stabil. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah yang memiliki keluhan yang sama dengan Bu Ade, jangan sampai tunggu mengalami komplikasi yang fatal. Kalau gula darahnya sudah tinggi, kolesterolnya sudah tinggi, tensinya sudah tinggi, ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya dengan teknologi laser sekarang juga. Nah pemirsa, teknologi laser yang dijelaskan tadi oleh Mbak Preti itu adalah satu teknologi yang makin hari makin diperbaiki. Ya, teknologi laser itu berasal dari negara barat. Tetapi dilengkapi lagi supaya lebih sempurna dengan teknologi dari negara timur, dari China, dengan memberikan rangsangan pada titik-titik akupuntur di pergelangan tangan kiri. Nah seperti ini kita lihat ya, titik akupunturnya itu ada yang namanya PC itu dari perikardium, HT itu dari heart ya, sehingga dia membantu juga si titik akupuntur itu menyehatkan organ jantung. Kemudian ada titik akupuntur LU7, 8 dan 9, lang itu paru-paru, berarti menyehatkan paru-paru. Jadi pemirsa, yuk bagi mereka yang memang mengalami tanda-tanda tersebut seperti ibu ya ataupun pemirsa mengalami hiperkolesterol, hipertensi, gula darah yang tinggi, kita gunakan teknologi laser untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Sehingga lengkaplah yang namanya pengobatan daripada kekentalan darah tersebut. Oke? Ini loh Bu Ade, seperti yang saya pakai di pergelangan tangan kiri saya ini. Ini adalah alat kesehatan dari Gogomol, namanya AccuLaser. AccuLaser ini sudah 10 tahun ada di Indonesia, teknologi lasernya juga, dan sudah membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Ada 2 teknologi di alat ini Bu. Satu teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah, satu lagi teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, itu untuk otot. Jadi 2 teknologi ini dalam satu alat namanya AccuLaser sudah dipatenkan di Indonesia. Resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia sebagai alat kesehatan. Hubungi nomor yang muncul di layar kaca. Namanya nomor call center. Atau nomor WhatsApp-nya juga ada. Sudah kami munculkan dari tadi. Anda juga bisa melakukan pemesanan di official marketplace terkemuka di Indonesia. Dan Gogomol sekarang juga sudah punya layanan terbaru, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomol. Sejak awal tahun 2025 ini, 3 pencapaian besar sudah berhasil dilakukan Gogomol. Yang pertama itu tadi, aplikasi Lagoon. Yang kedua, Gogomol telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 yang menandakan bahwa kualitas layanan Gogomol telah memenuhi standar internasional. Dan yang ketiga, ini pencapaiannya, yaitu pembukaan cafe showroom di Alam Sutra. Sekaligus kami ingatkan bahwa Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain.
dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Jadi silakan Anda datang langsung ke cafe showroom yang ada di bilangan Alam Sutra, Kota Tangerang. Ini kesempatan buat kita ketemu di sana. Anda juga bisa menikmati fasilitasnya langsung. Hubungi dulu kami sekarang untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ade Suryatin adalah narasumber kami kali ini, usianya 55 Ibu ya. Betul. Datang kemari dengan keluhan kesehatan yang menumpuk. Awalnya apa sih pemirsa masalahnya ini? Kolesterol, kemudian ada diabetes, kemudian tensinya juga tinggi, asam uratnya juga demikian. Satu-satunya yang masih normal karena konteksnya terkendali itu adalah gula darah beliau. Dulu, beberapa tahun yang lalu sempat di angka 595. Anak-anak tahu resiko ini dihadapin oleh ibunya. Tahu, saya kan cerita. Kadang-kadang diantar sama mereka. Yang penting mama tuh sehat untuk aku, adik-adik, dia bilang gitu, sama ayah, dia bilang. Supaya mama tuh nggak sakit lagi, bilang gitu. Apapun buat mama, aku cari uang buat mama. Anak pertama yang di Bali itu ya? Iya. Pemirsa, tahukah Anda pemirsa, tips merawat kaki pada diabetes C? Silakan Mas. Iya, jadi pemirsa, penting sekali ya pada orang-orang diabetes itu untuk merawat kakinya, karena paling sering terjadi gangren pada kaki sampai diamputasi karena mereka lalai untuk merawat kakinya, lalai untuk membersihkan kakinya. Jadi yang pertama apa? Kalau membersihkan kaki, bersihkanlah dengan menggunakan air hangat. Ya, air hangat dengan sabun. Yang kedua adalah kita tahu bahwa orang diabetes itu mudah sekali kering, ya, kulitnya kan. Ibu mengalami sendiri, maka tambahkan lotion, ya, lotion atau pelembab, ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang harus diwaspadai adalah ketika kita menggunting kuku, ya, gunting kukunya itu betul-betul mengikuti bentuk daripada kukunya. Nah, jangan lupa juga setelah itu dikikir, Bu. Dikikir itu artinya dihaluskan. Kenapa? Karena setelah digunting kukunya, kalau dia tajam-tajam, itu bisa melukai dan timbul nanti bisa berlanjut kepada gangren diabetes. Ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah kalau ada luka, ya, segera bersihkan dengan menggunakan antiseptik, ya, supaya dia bersih. Kemudian tutup lukanya dengan menggunakan perban, ya, atau kasa, ya, supaya apa? Supaya tidak mudah terinfeksi. Karena yang bahaya daripada diabetes itu adalah infeksinya yang bisa membawa ke arah gangren. Nah, itulah 4 tips bagi mereka agar supaya tidak terkena yang namanya gangren diabetes, khususnya dalam perawatan kaki. Tapi yang terpenting pemirsa, upayakan sekali lagi, jangan sampai darah Anda kental akibat diabetes. Dan supaya darah Anda tidak kental, jalankan pola hidup sehat, ya. Kemudian tetap konsumsi obat, ya, dan lengkapi dengan teknologi laser. Ibu, karena baru pertama kali mendengar tentang teknologi laser, apa yang Ibu ingin tanyakan? Langsung ke Mbak Preti sama Mas Boyke. Bagaimana cara pemakaian teknologi laser dan berapa kali dalam sehari untuk pemakaiannya? Bagus, silakan. Jadi cara pemakaiannya tuh mudah dan praktis. Cukup digunakan pada pergelangan tangan kiri sehari 2 kali. Pada pagi atau siang hari dan juga pada malam hari. Nah, kenapa 2 kali sehari? Karena penggunaan teknologi laser ini mengoptimalkan dan mengikuti siklus alami di dalam tubuh kita. Jadi, dalam tubuh kita itu ada namanya siklus sirkadian yang berulang setiap 24 jam. Dia mengatur jam bangun dan jam tidurnya seseorang. Nah, nanti penggunaannya mengikuti siklus tersebut, Bu. Tujuannya adalah ketika digunakan pada malam hari, nanti tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon melatonin. Hormon yang berperan penting dalam proses tidur agar tidur menjadi lebih lelap dan lebih nyenyak. Tetapi pemirsa di rumah perlu dipahami juga ketika Anda menggunakan teknologi laser,
laser pada pagi atau siang hari yang dihasilkan bukan hormon melatonin, melainkan hormon serotonin. Nah, ini juga dibutuhkan oleh pasien diabetes. Kenapa? Karena hormon serotonin ini bersifat sebagai anti stres, anti cemas, anti depresi, bantu menjaga kestabilan mood kita dalam sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk Anda pemirsa di rumah, ayo gunakan teknologi laser sekarang juga. Teknologi laser itu, Bu, tadi di samping tadi adalah teknologi yang berasal dari Barat, Jerman, ditambah dengan teknologi dari Timur yang melalui titik-titik akupunktur, dia juga ada sambungannya. Sambungannya ini dimasukkan ke dalam hidung, ya. Jadi dari hidung inilah maka yang namanya nitric oxide akan disebarkan ke seluruh pembuluh darah di kepala. Maka dia akan membantu. Yang pertama adalah dia bisa mengatasi yang namanya demensia atau kepikunan, ya. Kemudian gangguan-gangguan pada panca indera. Ya, seperti misalnya gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan penciuman, dan yang juga yang terpenting adalah gangguan keseimbangan. Yuk, untuk atasi pengentalan darah, selain kita jalankan pola hidup yang sehat, check up ke dokter, lengkapi dengan teknologi laser. Oke? Satu cerita singkat dari masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser. Dan bukan kebetulan, kasusnya mirip dengan ibu adik, punya masalah diabetes, kolesterol, tensi. Apa yang terjadi berikutnya dari seseorang ini? Kita simak. Sebelumnya saya tuh punya tekanan darah tinggi di atas 120. Lalu saya punya gula darah itu cukup tinggi, asam uratnya juga tinggi, kolesterolnya juga cukup tinggi. Gampang ngantuk, terus gampang capek, terus sering bolak-balik ke kamar mandi. Manfaatnya jadi aktivitas itu jadi lebih baik, nggak gampang capek, terus jadinya lebih bertenaga, tidur juga jadi lebih berkualitas. Tekanan darah saya 118, kolesterol saya 198, terus gula darah di 150-an. Terima kasih teknologi laser. Teknologi laser yang kami perbincangkan yaitu AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan yang teknologinya sudah lebih dari 10 tahun di Indonesia eksis dan membantu masyarakat penggunanya untuk mendapatkan kesehatan yang prima, yang meningkat dari sebelumnya. Dan ingat pemirsa, di dalam satu alat ini yang sudah dipatenkan di negara kita ada dua teknologi canggih. Satu, teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Dan yang kedua ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. Alat kesehatan ini resmi terdaftar di pemerintah Republik Indonesia sebagai alat kesehatan. Jadi Anda tidak perlu meragukan kualitas daripada teknologi ini. Alat ini membantu tubuh untuk mengendalikan kolesterol, diabetes, hipertensi, bahkan asam urat yang tinggi. Biar Anda dan saya terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Pesan segera pemirsa, hubungi nomor yang muncul di layar, ada nomor call center, nomor WhatsApp, atau Anda bisa kunjungi juga official marketplace terkemuka di Indonesia. Jangan lupa mengunduh aplikasi terbaru dari Gogomol, namanya Lagun. Ada di App Store, ada juga di Google Play, dan Anda bisa langsung menikmati berbagai manfaat dari cara mengunduh tadi. Dan di awal 2025 ini ada 3 pencapaian yang berhasil dilakukan Gogomol. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, sudah didapatkannya sertifikasi ISO 9001. Artinya, Gogomol punya kualitas layanan yang memenuhi standar internasional. Dan yang ketiga adalah pembukaan cafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang, karena Gogomol tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Sampai ketemu di cafe showroom Gogomol, nikmati fasilitasnya di sana. Jangan lupa pemirsa, untuk segera take action, atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya yaitu aplikasi Lagun by Gogomol.
Install sekarang aplikasi Lagun di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan, fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real-time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagun sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.